Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Alexander Widiawan, NIM 2201070045, Prodi PPKN semester 1 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Semoga video ini juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Enjoy to the video. Selanjutnya soal. Yang pertama, implementasikan fungsi tanda baca dalam kalimat. Yang kedua, implementasikan fungsi huruf kapital dan huruf miring pada kalimat. Dan yang ketiga, analisislah penggunaan kata-kata berikut. Esok, besok, jam, pukul, semua, seluruh, adalah, ialah, merupakan, yakni, yaitu. Yang pertama, implementasikan fungsi tanda baca dalam kalimat. Terdapat 15 tanda baca dalam kalimat. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan, pertanyaan, atau seruan. Contoh, Aldo tinggal di Ruteng. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Contoh, saya membawa sapu, kain pel, dan ember. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pertanyaan. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap yang langsung diikuti oleh perincian atau penjelasan. Contoh, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh, hari sudah malam, anak-anak masih bermain di luar. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, Soekarno-Hatta, Proklamator Kemerdekaan RI. Diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Yang ketujuh, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Contoh, kalau begitu ya, marilah kita bergerak. Yang kedelapan, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, pukul berapa acara itu dimulai? 9. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh, jangan buang sampah di tempat ini. 10. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, bagian perencanaan sudah selesai menyusun dik atau daftar isian kegiatan kantor itu. Tanda petik 2. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contoh, jangan percaya kata-katanya. Dia hanya berdusta belaka, ujarnya kepada kami. Yang ke-12, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat pada petikan yang lain. Contoh, kudengar teriak anakku, ibu, bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Kamdan. Yang ke-13, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang tertinggi dalam 2 tahun takwim. Contoh, nomor 7 garis miring PK garis miring 1973 Jalan Keramat 3 garis miring 10 tahun anggaran 1985 garing 1986. Yang ke-14, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat digunakan untuk menunjukkan kehilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, tanggal 5 bulan 2 tahun 2013.
Kita bisa lihat di 2013 itu tanda 2000 dihilangkan, diganti dengan tanda penyingkat atau apostrof. Yang terakhir, tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf atau kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Contoh, sang purba itu mendengar bunyi gerimis. Kita bisa lihat di sini bahwa huruf D diapit oleh tanda kurung siku. Yang kedua, implementasikan fungsi huruf kapital dan huruf miring pada kalimat dan berikan masing-masing 5 contoh. Yang pertama, huruf kapital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian huruf kapital adalah huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri seperti A huruf besar, B huruf besar, dan C huruf besar. Berikut ini beberapa fungsi dari huruf kapital, yaitu yang pertama, menunjukkan nama orang atau julukan, nama tempat, nama daerah, nama suku bangsa, nama bulan, dan sebagainya. Contohnya, nama saya Aldo. Di Aldo, Aldo karena nama orang, jadi huruf A-nya itu diganti dengan huruf kapital. Saya berasal dari Manggarai. Manggarai merupakan nama tempat atau nama daerah, sehingga di huruf M diganti dengan huruf kapital. Saya lahir pada tanggal 15 November 2003. Bulan November merupakan nama bulan, jadi di huruf N diganti dengan huruf kapital. Yang kedua, digunakan sebagai huruf awal pada sebuah kalimat. Contohnya, pagi ini jalanan di desaku sepi. Tidak ada satupun motor ataupun orang yang lalu lalang. Kita bisa lihat di sini bahwa huruf kapital digunakan sebagai huruf awal pada sebuah kalimat. Pada contoh tersebut, pagi merupakan awal kalimat. Kita bisa lihat huruf P diganti dengan huruf kapital. Yang ketiga, fungsi huruf kapital adalah sebagai huruf pertama yang biasanya digunakan untuk penulisan judul buku, majalah, artikel, dan lain sebagainya. Contohnya, pagi ini Yuni berhasil menyelesaikan novel Laskar Pelangi. Kita bisa lihat di sini bahwa nama novel Laskar Pelangi, huruf L-nya diganti dengan huruf kapital. Yang kedua, huruf miring. Pengertian dari huruf miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, sebagai huruf tersebut juga dipakai untuk menunjukkan sebuah istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Huruf yang bercetak miring juga biasanya digunakan untuk memberi penegasan terhadap suatu kata atau suatu bagian tertentu di dalam kalimat, atau penulisan kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia, seperti misalnya bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa slang, dan lain sebagainya. Selain itu, huruf yang bercetak miring juga bisa dipakai untuk mengutip kutipan judul buku, nama koran, penulisan nama media, sumber rujukan, dan lain sebagainya. Dalam penulisan huruf miring, penulis dapat memahami bagaimana seharusnya huruf miring digunakan dan pembaca juga dapat mengetahui apa tujuan kata tersebut ditulis dengan menggunakan huruf miring. Contohnya, buku sejarah Indonesia sudah memuat berbagai teori mengenai rujukan yang digunakan untuk menulis. Kita bisa lihat pada contoh ini, tema dari kalimat tersebut adalah buku sejarah Indonesia. Jadi, pada bagian pokok itu diganti dengan huruf miring. Kita lihat pada buku sejarah Indonesia diganti dengan huruf miring. Contoh yang kedua adalah angka 3579 merupakan angka ganjil, sementara angka 2468 merupakan angka genap. Pada contoh kedua ini, kita juga bisa melihat di mana pada penulisan angka 3579 diganti dengan huruf miring dan 2468 diganti dengan huruf miring karena itu merupakan inti atau pokok dari suatu kalimat tersebut. Contoh yang ketiga,
rendah hati, besar kepala, panjang tangan merupakan beberapa contoh kata majemuk. Pada contoh tersebut, rendah hati, besar kepala, panjang tangan juga diganti dengan huruf miring. Setelah proses follow up dari pihak terkait, peneliti langsung menyebarkan angket dan mulai melakukan penelitian di tempat tersebut. Kita bisa lihat pada contoh yang ini, karena follow up merupakan bahasa Inggris. Jadi, pada kalimat tersebut, kalimat kata follow up diganti dengan atau ditulis secara miring, karena itu merupakan bahasa asing. Dan yang terakhir, penderita obesitas disarankan tidak lagi terlalu sering mengkonsumsi makanan junk food dan dianjurkan makan makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan. Kita bisa lihat di sini pada penulisan huruf bahasa Inggris diganti dengan kalimat atau huruf miring sebagai karena itu merupakan sebuah huruf atau kata asing. Yang ketiga, analisislah penggunaan kata-kata berikut seperti esok, besok, jam, pukul, semua, seluruh, adalah, ialah, merupakan, yakni, dan yaitu. Yang pertama, kata esok dan besok. Kedua kata ini memiliki arti yang sama menurut KBBI. Arti kata esok adalah hari yang pertama sesudah hari ini. Sedangkan arti kata besok adalah hari sesudah hari ini. Esok atau besok juga bisa berarti yang akan datang khusus untuk kata tertentu. Contoh, Jumat besok adalah Jumat yang akan datang. Anda bisa menggunakan kata besok dan bisa menggunakan kata esok. Semua bergantung keadaan dan kalimatnya. Misalnya, esok lusa lebih pas daripada besok lusa, meskipun keduanya benar. Contoh yang kedua, Kamis besok lebih pas daripada Kamis esok, meskipun keduanya benar. Kedua, kata jam dan pukul. Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jam memiliki arti alat untuk mengatur waktu, seperti arloji, lonceng dinding. Jam juga bisa berarti masa dan jangka waktu tertentu. Contoh, kelas memasak akan dimulai pada pukul 12.00. Yang kedua, saat bulan puasa, semua toko tutup pada pukul 20.00 WIB. Sedangkan dilansir Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pukul merupakan saat menyatakan waktu. Kali ini digunakan untuk menyatakan waktu atau saat tertentu yang ditulis secara rinci dengan jam atau menitnya. Contoh, jarak tempuh Rute Borong menggunakan motor sekitar 1 jam. Contoh yang kedua, Dennis bermain game di warnet dengan durasi waktu 3 jam. Yang ketiga, kata adalah, ialah, dan merupakan. Sekilas arti ketiga kata itu semua sama, padahal tidak. Masing-masing kata tersebut punya arti yang berbeda. Kata adalah kata kerja atau verba dalam bahasa Indonesia. Dalam kalimat, biasanya verba adalah inti dari sebuah kalimat. Ada 3 arti adalah dalam KBBI, yaitu identik dengan, sama maknanya dengan, dan termasuk dalam kelompok atau golongan. Contoh resmi cara menggunakan adalah versi KBBI yaitu Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia. Ialah adalah penghubung di antara dua panggal kalimat yang menegaskan perincian atau penjelasan atas penggal pertama itu. Kata ialah adalah partikel. Partikel artinya kata yang meliputi kata depan, kata sambung, kata seru, kata sandang, dan ucapan salam. Ini juga menjadi perbedaan dari kata ialah dan adalah. Adalah merupakan kata kerja, ialah merupakan partikel. Contoh cara menggunakan ialah versi resmi yang perlu dikerjakan sekarang ialah membawa korban ke rumah sakit. Yang berikut, kata merupakan. Kata merupakan termasuk kata kerja atau verba dalam KBBI. Sama dengan adalah dan merupakan punya 3 arti juga. Bedanya, kata merupakan sudah mendapat imbuhan me dan kan. Bentuk dasarnya adalah rupa dan kata benda. Semua arti merupakan adalah kata kerja. 3 arti kata merupakan, yaitu memberi rupa,
membentuk atau menjadikan supaya berupa, adalah, dan menjadi. Contoh kata merupakan. Bagian tengah burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia merupakan perisai yang menggambarkan pertahanan. Yang berikut kata yakni dan yaitu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yakni dan yaitu ternyata bersinonim. Artinya, keduanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Arti menurut KBBI adalah kata penghubung yang digunakan untuk memerinci keterangan kalimat. Kedua kata ini termasuk dalam partikel atau penulisan dan kedua kata ini biasanya terdahului dengan tanda koma. Contoh kata yaitu dan yakni. Keluarga kami berjumlah 4 orang, yaitu ayah, ibu, adik, dan kakak. Contoh yang kedua, Presiden berkunjung ke Padang dengan ditemani lima orang menteri, yakni Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kesehatan, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pendidikan. Oke teman-teman, sekian hasil penjelasan saya. Semoga video tersebut bermanfaat. Sekian dan terima kasih.